Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang PPT dan makalah yang sudah kami buat, yang judulnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung. Pada zaman sekarang, energi listrik terus meningkat seiring berkembangnya teknologi dan bertambahnya penduduk. Oleh karena itu, kita membutuhkan energi yang terbarukan dan juga efisiensi. Kemudian ada salah satu solusi, yaitu pembangkit listrik tenaga surya terapung. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mulai dari pengertian, prinsip kerja, komponen utama, performance system, analisis ekonomi, dampak lingkungan, hingga tantangan dan rekomendasi pengembangannya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama saya sendiri, saya Timi Hardi, NPM G1D025009. Kemudian rekan saya Alfira Malamsyah dengan NPM G1D025006. Saya Tangga Dwi Hormatis dengan NPM G1D025034. Saya Ramjaki Dwi Santo Fatir dengan NPM G1D025037. Saya Habib Cahyo Fimba dengan NPM G1D025044. kami bekerja sama dalam menyusun materi dan memahami pembahasan mengenai PLTS terapung ini. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dan tujuan pembahasan. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan energi listrik setiap tahun terus meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan penggunaan teknologi yang semakin luas. Namun, saat ini sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Penggunaan energi fosil secara terus-menerus dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Karena itu, diperlukan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah PLTS terapung yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi utama. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui prinsip kerja PLTS terapung, memahami komponen utamanya, mengetahui performa dan manfaatnya, serta memahami dampak lingkungan dan tantangan pengembangannya. PLTS terapung atau Floating Photovoltaic merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang sudah dipasang di atas permukaan air menggunakan struktur pelampung. Panel surya akan menangkap energi matahari lalu mengubahnya menjadi energi listrik melalui proses fotovoltaik. PLTS terapung memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pembangkit lainnya. Salah satunya adalah tidak membutuhkan lahan darat yang luas karena dipasang di atas waduk atau danau dan bendungan. Selain itu, permukaan air membantu mendinginkan panel surya sehingga suhu panel tetap stabil dan efisiensi pembangkit listrik menjadi lebih baik. PLTS terapung juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang dan membantu mendukung penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Pada slide ini dijelaskan prinsip kerja dari PLTS terapung. Proses kerja dimulai ketika panel surya menerima cahaya matahari. Energi cahaya tersebut kemudian akan diubah menjadi energi arus arah atau DC. Setelah itu inverter mengubah arus DC menjadi arus bolak-balik atau AC agar dapat digunakan dalam sistem tegangan tenaga listrik. Selanjutnya transformator menaikkan tegangan listrik sebelum disalurkan ke jaringan distribusi PLN dan digunakan ke konsumen. Pada slide ini juga terdapat persamaan listrik, yaitu P sama dengan V dikali I, yang dimana P itu adalah daya listrik, V adalah tegangan, dan I adalah arus listrik. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang komponen utama PLTS terapung. Pada PLTS terapung memiliki komponen utama yang saling mendukung untuk mendukung proses pembangkitan listrik. Adapun komponen yang pertama ada panel surya yang berfungsi untuk menangkap energi cahaya menjadi energi arus DC. Kemudian yang kedua ada inverter yang digunakan untuk mengubah arus DC yang ditangkap tadi menjadi arus AC. Kemudian ada transformator yang bertugas untuk menaikkan tegangan terlebih dahulu sebelum disalurkan ke distribusi. Kemudian PLTS terapung juga memiliki struktur terapung atau pelampung yang digunakan untuk menopang panel surya di atas air.
Selain itu terdapat sistem monitoring dan proteksi yang berfungsi untuk memantau kondisi sistem serta melindungi komponen dari gangguan atau kerusakan. Selanjutnya analisis performa. Jadi performa PLTS terapung dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah intensitas cahaya matahari. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima panel, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Selain itu, efisiensi panel surya juga mempengaruhi kemampuan sistem dalam mengubah energi matahari menjadi listrik. Suhu lingkungan juga sangat berpengaruh karena suhu panel yang terlalu panas dapat menurunkan efisiensi pembangkitan. Keunggulan PLTS terapung adalah adanya pendinginan alami dari permukaan air, sehingga suhu panel lebih stabil dibandingkan PLTS darat. Karena itu, performa PLTS terapung umumnya lebih baik dan efisien. Jadi selanjutnya analisis ekonomi. Dari sisi ekonomi, PLTS terapung memang memerlukan biaya investasi awal yang cukup besar. Biaya tersebut digunakan untuk pembelian panel surya, inverter, struktur pelampung, dan sistem instalasi. Namun, meskipun investasi awalnya tinggi, biaya operasional PLTS terapung relatif rendah karena tidak membutuhkan bahan bakar selama proses pembangkitan listrik. Selain itu, umur penggunaan panel surya cukup panjang sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. PLTS terapung juga memiliki nilai LCOE atau Levelized Cost of Energy yang cukup kompetitif sehingga berpotensi menjadi solusi energi untuk masa depan. PLTS terapung termasuk pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Hal ini karena selama proses operasinya tidak menghasilkan emisi gas buang seperti pembangkit berbahan bakar fosil. PLTS terapung membantu mengurangi emisi karbon dan pencemaran udara sehingga mendukung penggunaan energi bersih. Namun demikian, tetap terdapat beberapa tantangan lingkungan seperti limbah panel surya dan resiko korosi pada komponen akibat lingkungan perairan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan limbah elektronik dan perawatan sistem yang baik agar tetap aman bagi lingkungan. Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, PLTS terapung memiliki beberapa keunggulan. PLTS terapung lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi seperti emisi karbon selama proses membangkit listrik. Selain itu, biaya operasinya lebih rendah karena tidak memerlukan bahan bakar. Dibandingkan PLTS darat, PLTS terapung juga memiliki efisiensi yang lebih baik akibat adanya pendinginan alami dari air. Karena itu, PLTS terapung menjadi salah satu teknologi energi terbarukan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, selanjutnya tantangan dan rekomendasi. Teman-teman, walaupun PLTS terapung memiliki banyak keunggulan, tetapi PLTS terapung juga masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan seperti apa? Contohnya, pertama, biaya awal yang cukup tinggi, kemudian ketergantungan dengan kondisi cuaca, kemudian ada risiko korosi karena dalam lingkungan perairan. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi pengembangan. Contohnya yaitu penggunaan panel surya dengan efisiensi tinggi dan pengembangan sistem monitoring digital. Selain itu, penggunaan baterai penyimpanan energi juga penting agar energi listrik dapat disimpan dan digunakan saat diperlukan. Dukungan pemerintah, investasi energi terbarukan, serta penelitian lanjutan juga sangat dibutuhkan agar teknologi PLTS terapung dapat berkembang lebih baik. Terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, PLTS terapung merupakan salah satu teknologi energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Teknologi ini memiliki berbagai keunggulan seperti efisiensi, penggunaan lahan, biaya operasional yang rendah dan ramah lingkungan. Selain itu, PLTS terapung juga memiliki efisiensi yang baik karena adanya pendinginan alami dari permukaan air. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan seperti biaya investasi awal dan ketergantungan terhadap cuaca,
PLTS terapung tetap memiliki prospek yang sangat baik sebagai solusi energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. Baik, demikianlah video presentasi kami kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya energi yang terbarukan. Kami menyadari bahwa penyampaian kami mungkin ada salah kata ataupun salah penyampaian. Kami menerima kritik dan saran dari teman-teman semua dan Bapak dosen. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.